أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian yang semoga senantiasa dijaga dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semuanya, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat di atas sunnah. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang setia mengikuti beliau sampai tegaknya hari kiamat. Ikhwani fillah jazakumullah, insyaallah pada malam ini kita akan membaca sebuah kutaib atau sebuah risalah yang berjudul Fatawa Ramadhaniyah, di mana di dalam kutaib ini disebutkan banyak fatwa para ulama dan isi kutaib ini adalah bersifat soal wa jawab, artinya bersifat tanya jawab. Baik. Untuk mempersingkat waktu, kita akan mengambil beberapa soal dan jawaban dari kutip ini dan tidak mungkin kita ambil semuanya. Soal yang pertama berkaitan tentang hukum menentukan hilal dengan metode hisab. Di sini ada pertanyaan: hal yajuzu al-amalu bil hisabi fi itsbatil ahillah? Apakah boleh menggunakan metode hisab untuk menetapkan hilal? Baik itu hilal Syawal ataupun hilal Ramadan atau hilal yang lainnya. Jadi apakah boleh menentukan atau isbatul hilal dengan metode al-hisab? Di sini disebutkan al-jawab: la yajuzu al-amalu bil hisab fi itsbatil ahillah. Tidak boleh menggunakan metode hisab dalam rangka untuk menetapkan hilal. Wa innama yajuzu al-amalu bil hisab fil ibadat al-muta'alliqati bit taqwimis syamsi. Hanya saja bolehnya menggunakan metode hisab di dalam ibadah-ibadah yang berkaitan tentang masalah taqwim asy-syamsi, artinya berkaitan dengan kalender. Jadi bolehnya menggunakan hisab ini pada ibadah-ibadah yang berkaitan tentang penentuan waktunya pakai kalender. Makanya sini disebutkan contohnya kas-shalawati al-maktubah, seperti salat lima waktu. Jadi untuk menentukan waktu salat 5 waktu ini boleh memakai metode al-hisab. Kemudian wassalati al-kusuf wal khusuf. Kemudian juga salat kusuf dan khusuf wa ghairiha dan selainnya.
Artinya di dalam menggunakan metode hisab ini tidak boleh dipakai untuk menetapkan hilal. Hanya saja bolehnya metode hisab ini dipakai untuk dalam masalah ibadah-ibadah seperti ibadah salat 5 waktu atau salat kusuf dan khusuf atau yang lainnya. Wa hadza madhhabu ahli sunnati qatibatan. Dalam masalah ini adalah merupakan mazhab ahlu sunnah wal jamaah dan mereka sepakat. Artinya apa? Mereka sepakat tentang tidak bolehnya menggunakan metode al-hisab di dalam menetapkan hilal. Wa syadda ahlul ahwa min rafidah wa ghairihim bil amal bil hisab. Namun di sana ada kelompok yang menyimpang dari mazhab ahlu sunnati wal jamaah, yaitu siapa? Orang-orang Syiah Rafidah, di mana syiar mereka dalam menetapkan hilal adalah dengan metode al-hisab. Berarti apa? Mereka sudah keluar dari metode Ahlussunnati wal Jamaah di dalam menetapkan al-hilal. Jadi orang-orang Syiah Rafidah ketika mereka menetapkan hilal Ramadan ataupun hilal Syawal atau yang lainnya, mereka menggunakan metode al-hisab. Nah, oleh karenanya Syekh Ibnu Baz rahimahullah pernah mengatakan al-wajibu fi itsbati al-ahillah fil haji wa fi Ramadan al-wajibu huwa ru'yah. Jadi yang semestinya dilakukan atau kewajiban ya ketika menetapkan hilal yaitu dengan ar-ru'yah, yaitu langsung dengan melihat hilal, bukan dengan hisab. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpuasalah kalian karena melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah kalian. Artinya apa? Beridul fitrilah kalian karena melihat hilal. Fa in gumma alaikum fa akmilul iddah. Kalau ada mendung di antara kalian, maka adalah kalian sempurnakan hari-hari Sya'ban 30 hari. Maka dalam hadis ini Nabi SAW merintahkan kita untuk berpuasa karena kita melihat hilal. Ataupun juga Idul Fitri karena melihat hilal. Di sini Nabi SAW dalam hadis ini tidak menyarankan kita dengan metode al-hisab, tapi dengan cara ru'yah. Maka berdasarkan hadis ini, maka kewajiban kita untuk menetapkan hilal yaitu dengan metode ar-ru'yah. Nah, wa qala alaihi salatu wassalam la tasumu hatta tarau al-hilal. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, la tasumu hatta tarau al-hilal. Tidak boleh kalian berpuasa sampai kalian benar-benar melihat hilal. Wala tubtiru hatta tarawul hilal. Dan juga jangan kalian berbuka sampai kalian melihat hilal. Fa in gumma alaikum fa akmilul iddat. Apabila ada mendung di antara kalian, maka hendaklah kalian menyempurnakan bulan Sya'ban. Dan masih banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang masalah ini, yakni tentang metode penetapan hilal dengan ar-ru'yah. Nah, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 185, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa di antara kalian melihat bulan, maka hendaklah berpuasa. Nah, maka dalam hadis ini dan juga ayat yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, maka jelas sekali yang menunjukkan kepada kita bahwa metode yang benar untuk menetapkan hilal yaitu dengan metode ar-ru'yah, bukan dengan al-hisab. Nah, oleh karenanya disebutkan dalam fatwa kibar al-ulama di Saudiyah, di mana dalam fatwa itu disebutkan, amma ma yata'allaqu bi itsbati al-hilal bil hisab faqad ijtama a'dha'ul hay'ah ala adami itibari. Jadi dalam fatwa Hay'ah Kibar ulama di Saudi,
Adapun yang berkaitan tentang menetapkan hilal ya dengan hisab, maka sepakat anggota Hay'ah Kibar Ulama di Saudi tentang tidak dianggapnya. Hanya tidak dianggap menetapkan metode hilal dengan hisab. Jadi mereka sepakat, para ulama, Hay'ah Kibar Ulama di Saudi, bahwa menetapkan yakni al-hilal dengan metode hisab itu tidak dianggap. Nah. Kemudian pertanyaan yang kedua di sini disebutkan, idza thabata al-hilal fi baladin hal yalzamu as-sawma jami'un nas walau ikhtalafat matali'ul bilad am la. Di sini ada pertanyaan, apabila telah tetap satu hilal di suatu negeri, apakah mengharuskan bagi seluruh kaum muslimin untuk berpuasa sekalipun matlak mereka berbeda-beda ataukah tidak? Jadi matlak itu artinya tempat terbitnya hilal, itu artinya matlak. Kalau matali ini jamak, ya. Jadi pertanyaannya, apabila sudah ditetapkan adanya hilal di suatu negeri, apakah mengharuskan seluruh kaum muslimin untuk berpuasa? Taruhlah Saudi demikian, sudah dilihat bulan Ramadan. Sementara di Indonesia belum. Apakah diharuskan negara yang lain juga berpuasa mengikuti Saudi? Kemudian sekalipun tidak sama matlaknya, maka di sini jawabannya, zahaba ahlul ilmi fi dzalika madzabahin. Dalam masalah ini ada dua pendapat oleh para ulama. Zahaba jumhur ahli ilm, dan mayoritas para ulama berpendapat, wa minhum Abu Hanifah wa Malik, dan antara mereka yaitu Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, wa Ahmad dan juga Imam Ahmad, ila annal hilal idza thabata fi baladin lazima siyama jami'ul muslimin fi kulli baqa'id dunya. Jadi menurut Imam Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad dan juga Imam Malik, mereka berpendapat bahwa apabila hilal sudah ditetapkan di satu negeri, maka mengharuskan bagi seluruh kaum muslimin untuk mengikuti mereka, untuk ikut berpuasa di seluruh dunia, di seluruh penjuru dunia. Amalin biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka mengamalkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan juga berbukalah atau berhera-hera kalian karena melihat hilal. Wal khitabu li ammatil muslimin. Dan dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, khitabnya ini sifatnya adalah umum untuk kaum muslimin. Artinya tidak terfokus pada hanya satu negeri yang melihat hilal itu saja. Tapi ini khitabnya bersifat umum untuk kaum muslimin. Artinya menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik dan juga Imam Ahmad, apabila di suatu negeri sudah terlihat hilal, maka mengharuskan bagi semua atau bagi seluruh kaum muslimin yang ada di penjuru dunia itu berpuasa. Nah, wa dhahaba asy-Syafi'i wa man wafaqah ila al-akhdh bi ikhtilafil matali'. Adapun pendapatnya Imam Syafi'i atau mazhabnya Imam Syafi'i dan orang-orang yang sependapat dengan beliau, bahwa tergantung pada masing-masing matlak. Artinya tidak sama. Kalau umpamanya di Saudi sudah dilihat hilal Ramadan, tapi di Indonesia belum kelihatan, maka menurut pendapat Imam Syafi'i rahimahullah dan juga para ulama yang sependapat dengan beliau, Imam Syafi'i rahimahullah, berarti tidak boleh kita mengikuti Saudi. Kenapa? Karena matlak kita dengan Saudi itu tidak sama. Insyaallah ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa dalam masalah perbedaan matlak ini ada khilaf para ulama. Pendapat yang pertama yaitu pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dan Imam Ahmad, bahwa apabila di suatu negeri sudah ditetapkan hilal, maka mengharuskan bagi seluruh kaum muslimin yang ada di seluruh penjuru dunia untuk ikut berpuasa walaupun beda matlak. Adapun pendapat Imam Syafi'i dan orang-orang yang sependapat dengan beliau, maka ini bergantung kepada perbedaan matlak.
Artinya tidak boleh kita mengikuti suatu negeri apabila di negeri itu kelihatan hilal, kemudian di negara kita belum, maka tidak boleh kita mengikuti negara tersebut. Karena kita kembali kepada matlab masing-masing. Nah, jadi ikhwani wazakumullah, dalam masalah ini adalah masalah khilafiyah. Maka dia katakan di sini, wa hadhil mas'alatu min masailil khilafiyah. Jadi masalah ini termasuk masalah khilafiyah, artinya masalah terjadi silang pendapat di antara para ulama. Fala yanbaghi li ahadin ayutharriba ala man khalafa. Maka kalau kita sudah paham bahwa masalah ini adalah masalah khilafiyah, maka tidak selayaknya bagi seorang untuk saling mencela, saling mencerca orang-orang yang berseberangan dengan apa yang kita yakini. Karena masalah ini adalah masalah khilafiyah, sehingga kita harus lapang dada dalam masalah ini. Namun ana pribadi memilih bahwa dalam masalah ini kita kembali kepada ikhtilaful matalib. Ya, kalau umpamanya di Saudi ditetapkan hilal Ramadan, sementara di negara kita Indonesia belum terlihat hilal Ramadan, maka menurut kami pribadi, maka kami mengambil ikhtilaful matalib. Artinya kita tidak boleh mengikuti Saudi, maka kita mengikuti matlab kita masing-masing. Nah, baik. Kemudian berikutnya pertanyaan yang ketiga, hal warada an Rasul sallallahu alaihi wasallam du'aun khasun yaqulu man ra'a al-hilal. Di sini ada pertanyaan, apakah ada doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah ada doa yang khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibaca oleh orang yang melihat hilal? Hilal di sini maksudnya adalah bukan hanya sebatas hilal Ramadan atau hilal Syawal, tapi di setiap hilal Syawal, hilal Ramadan atau yang lainnya. Apakah di sana ada doa khusus dari Rasulullah SAW yang dibaca oleh orang yang melihat hilal? Kemudian hal yajuzu liman sami'a khabral hilal ayyad'u bihi wa lam yaral hilal. Kemudian apakah boleh bagi orang yang mendengar informasi bahwasanya si fulan melihat hilal, apakah bagi dia membaca doa sekalipun dia tidak melihat langsung hilal tersebut? Maka di sini dijawab oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Yang pertama, beliau jawab tentang apakah ada doa yang khusus dari Rasulullah SAW yang dibaca oleh orang yang melihat hilal. Maka Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjawab, na'am, iya ada doanya. Apa doanya? Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman, was salamati wal islam, wat taufiqi lima tuhibbuhu wa tarda, Rabbi wa rabbukallah, hilalun khairun wa rusyd. Ini doa yang ada di Rasulullah SAW, tapi doa ini khusus dibaca bagi orang yang melihat hilal. Adapun bagi orang yang tidak melihat hilal, apakah dianjurkan? Tidak dianjurkan. Misalkan ada orang mendapat informasi bahwa si fulan telah melihat hilal. Apakah orang yang mendengarkan informasi ini dan dia tidak langsung melihat hilal, apakah dia juga membaca doa ini? Maka tidak dianjurkan, tidak disyariatkan. Karena doa ini hanya disyariatkan atau berlaku hanya bagi orang yang melihat hilal. Nah, makanya katakan di sini, faqad jaa fi dzalika haditsani an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi maqalun qalil. Telah disebutkan dalam dua hadis dari Rasulullah SAW, sekalipun di dalam sanad hadis ini ada kritikan ringan oleh para ulama hadis. Wa dhahirul hadis annahu la yud'a bihadza ad-du'a illa hina ru'yatil hilal. Dan zahir kedua hadis ini yang menunjukkan bahwa tidaklah dianjurkan untuk membaca doa. Ya, doa yang kita sebutkan tadi, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman dan seterusnya. Maka doa ini tidak dibaca atau tidak dianjurkan untuk dibaca kecuali bagi orang yang melihat hilal saja. Jelas sampai di sini insyaallah ya. Nah. Amma man sami'a bihi wa lam yarahu fa innahu la yusra'u lahu ay yaqula dzalik. Adapun orang yang sebatas hanya mendengar khabar ya tentang bahwasanya ada
orang melihat hilal, maka tidak disyariatkan bagi orang tersebut untuk membaca doa yang kita sebutkan tadi. Demikian yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Nah, kemudian berikutnya, soal berikutnya, ayyuhuma afdalu fis safar? Ayyuhuma afdalu fis safar? Asyam amil fitr? Ketika kita melakukan safar, apakah afdalnya kita berpuasa ataukah tidak? Ketika kita safar, apakah afdalnya kita berpuasa ataukah tidak? Dalam masalah sebelum kita memasuki apakah afdalnya atau tidak, maka perlu kita ketahui bahwa dalam masalah bolehnya berpuasa atau tidak bagi orang yang melakukan safar, maka jawaban kita adalah boleh. Karena ini merupakan mazhab para imam yang empat. Jadi para imam yang empat, mereka berpendapat bahwa orang yang melakukan safar itu boleh baginya untuk berpuasa. Demikian juga ini adalah pendapat jumhur para sahabat dan juga para tabi'in. Di mana mereka mengatakan anna as-sawma fi safar jaizun sahihun munaqid. Jadi para imam yang empat mengatakan bahwa orang yang melakukan safar, bahwa puasanya orang yang melakukan safar, maka hukumnya adalah sah. Dan status puasanya adalah sahih, yaitu sah dan dianggap puasanya. Nah, wa idza shama waqa'a siyamuhu wa ajza'ahu. Jadi orang yang melakukan safar, apabila dia melakukan puasa dengan secara sempurna, berarti puasanya sudah sah. Demikian disebutkan dalam kitab Al-Musu'ah Al-Fiqhiyah jilid 28 halaman 73. Nah, kemudian masalah afdaliyah. Apakah orang yang melakukan safar afdalnya dia berpuasa ataukah tidak berpuasa? Maka dalam masalah ini maka ada beberapa perincian atau keadaan yang perlu kita sebutkan. Wa ammal afdaliyah fa ala tafsil at-tali. Adapun tentang masalah afdalnya berpuasa bagi orang yang safar, maka ada beberapa keadaan. Al-halul ula, keadaan yang pertama, idza kana as-shaumu wal fitru sawaan. Apabila orang yang melakukan safar, bagi dirinya antara puasa dan tidak berpuasa itu sama saja. Bima'na anna as-sauma la yu'assiru alaihi. Maksudnya bagaimana? Ketika orang yang safar tersebut, dia berpuasa, maka puasa itu tidak memberikan pengaruh atau tidak berikan dampak bagi dirinya. Fa fi hadhil halah yakunu as-saumu afdala. Maka dalam kondisi seperti ini, berarti apa? Maka dia berpuasa lebih afdal bagi dirinya. Jelas insyaallah jemaah? Nah. Jadi orang yang melakukan safar apabila dia berpuasa dan tidak ada dampak negatif bagi dirinya atau tidak berpengaruh puasa itu bagi dirinya, maka dalam kondisi seperti ini maka puasa itu lebih afdal bagi dirinya. Nah, berdasarkan hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu Abu Darda pernah menceritakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan fi harrin syadid. Kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW ketika musim yang sangat panas sekali. Hatta in kana ahaduna la yada'u yadahu ala ra'sihi min syiddatil har. Sampai-sampai salah seorang di antara kami meletakkan tangannya di atas kepalanya saking panasnya waktu itu. Ini cerita Abu Darda radhiyallahu anhu. Kemudian apa kata Abu Darda radhiyallahu anhu? Wa ma fina shaimun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah ibnu Rawaha. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, kemudian pada waktu itu tidak ada salah seorang pun yang berpuasa di antara kami kecuali hanya Rasulullah SAW dan juga Abdullah ibnu Rawaha. Hadis ini
Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka meranjak dari hadis ini, ikhwan fillah, afdalnya bagi orang yang sabar apabila dia mampu untuk melakukan puasa dan tidak ada pengaruh bagi dirinya, maka afdalnya bagi dia untuk berpuasa. Nah, kemudian al-halus tsaniyah, keadaan yang ketiga, ayyakunal fitru arfaqa bihi. Kalau dia tidak berpuasa itu lebih ringan bagi dirinya. Fahuna naqul innal fitra afdal. Maka kita katakan kalau seperti ini berarti dia tidak berpuasa lebih afdal, karena itu yang lebih ringan bagi dirinya. Wa idza syaqqa alaihi ba'du syai' sara as-shaumu fi haqqi makruhan. Tapi apabila dia merasa berat ya untuk berpuasa, tapi tidak sampai membahayakan dirinya, maka ini hukumnya makruh dia berpuasa. Lianna irtikabal masyaqqati ma'a wujudir rukhsah yash'uru bil uduli an rukhsatillahi subhanahu wa ta'ala. Karena melakukan hal-hal yang memberatkan dirinya, ketika ada rukhsah atau dispensasi untuk tidak melakukan amalan tersebut, maka ini adalah berarti apa? Dia telah berpaling dari keringanan atau dispensasi yang Allah berikan kepadanya. Masyaallah ya. Jadi keadaan yang kedua, dia merasa kalau tidak berpuasa itu merasa lebih aman bagi dirinya. Dan kalau umpamanya dia berpuasa, maka dia akan merasa letih, lelah dan semisalnya. Kemudian dia berpuasa, maka puasa ini dihukumi dia makruh. Alasannya apa? Karena dia melakukan hal yang memberatkan bagi dirinya, sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan dia dispensasi atau rukhsah untuk tidak berpuasa dalam kondisi seperti itu. Nah, kemudian al-halu tsalitsah, keadaan yang ketiga. Ini keadaan ketiga itu apakah ketika safar lebih afdal berbuka ataukah berpuasa. Keadaan yang ketiga, ayyashqa alaihi masyaqqatan syadidatan ghairu muhtamalatan fa hadza yakunu shaumu fi haqqi haraman. Keadaan yang ketiga, dia merasa berat, ya sangat susah bagi dia untuk berpuasa, sehingga dia tidak tahan kalau umpamanya dia berpuasa, fahuna yakunu shaumu fi haqqihi haraman. Maka dia berpuasa dalam kondisi seperti ini, maka haram baginya untuk berpuasa. Insyaallah ya, misalkan dia berpuasa dan nanti akan berdampak kepada kesehatannya, bahkan menyebabkan dia sakit, maka kalau dia berpuasa dalam kondisi seperti ini, maka haram hukumnya. Insyaallah ya jemaah. Nah, baik. Pertanyaan berikutnya. Halil qai'u yufsidus shaum. Apakah muntah itu dapat membatalkan puasa atau tidak? Nah, jadi apakah muntah itu membatalkan puasa atau tidak? Al-jawab, di sini jawabannya, kathiran ma ya'rudu lis-sha'im umuran lam yata'ammadha. Jadi banyak hal-hal yang kadang dihadapi oleh orang yang sedang berpuasa dan dia tidak sengaja untuk melakukannya. Min jarrahin atau ri'ab atau qai, berupa luka atau mimisan mengeluarkan darah yang banyak, ataupun muntah, atau ada air yang masuk ke tenggorokan yang dia tidak sengaja untuk melakukannya. Fakullu hadhil umur la tufsidus sauma. Maka kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah, jadi semuanya ini tidak merusak atau tidak membatalkan puasa. Nah, liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dara'ahu al-qai'u fala qada'a alaihi. Jadi barang siapa yang terkalahkan oleh muntahnya atau terdorong oleh muntahnya, atau tanpa sengaja dia melakukan hal itu,
fala qada'a alaihi, maka tidak ada kewajiban untuk mengqadanya. Wa man istaqa'a fa alaihi al-qada'u. Namun barang siapa yang membuat dirinya muntah atau sengaja muntah, maka wajib atas dirinya untuk mengqada. Jadi kesimpulannya, apabila muntah itu dilakukan dengan sengaja, maka batal puasanya. Tapi kalau tidak dilakukan dengan sengaja atau dia terkalahkan oleh muntahnya, maka tidaklah batal puasanya dan tidak ada kewajiban untuk mengqadanya. Nah, oleh karena ikhwani fa azakumullah, jadi pendapat yang tepat bahwa muntah itu ada perincian. Kalau dia sengaja untuk melakukannya, berarti batal puasanya. Kalau dia tidak sengaja, berarti tidak batal puasanya. Berdasarkan hadis Nabi sallam, man dhara'ahu al-qai'u fala qada' alaihi. Jadi barang siapa yang terkalahkan oleh muntahnya, maka tidak ada kewajiban qada atasnya. Namun barang siapa yang sengaja melakukan atau membuat dirinya muntah, maka kewajiban dia adalah harus mengqadanya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana hukumnya melakukan hijamah di bulan Ramadan bagi orang yang berpuasa? Bagaimana hukumnya bekam di bulan suci Ramadan? Tentu ini maksudnya adalah di siang hari, tapi kalau di malam hari tidak masalah, insyaallah ya. Jadi bagaimana hukumnya melakukan bekam di siang hari bulan Ramadan bagi orang yang berpuasa? Maka dalam masalah ini, ikhwani bizakumullah, disebutkan di sini, ihtalafal fuqaha'u fil hijama. Jadi para ulama fikih, mereka terjadi silang pendapat di antara mereka, hal tabturus shaim amla. Apakah hijama itu membatalkan puasa atau tidak? Di dalam masalah ini ada dua pendapat yang masyhur dari kalangan para fuqaha. Al-awwal annaha tabturus shaim wa ilaihi dhahaba al-hanabilah wa jama'atun minas salaf. Pendapat yang pertama, bahwa orang yang melakukan bekam di siang bulan Ramadan maka puasanya batal. Dan ini adalah pendapatnya orang-orang Hanabilah dan juga sekelompok dari ulama salaf. Wahtaju biqauli Nabi SAW, mereka berhujjah atau berdalil atau beralasan dengan sabda Nabi SAW, abtaral hajimu wal mahjumu. Jadi batal puasa orang yang melakukan, orang yang membekam dan orang yang dibekam. Rawahu Abu Daud dan Ibnu Majah was-Sahih Albani fi Sahih Abi Daud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan oleh Albani dalam Sahih Abi Daud. Nah, wa hadzal qawlu rajjahu jama'atun min ahli al-ilm. Dan pendapat yang pertama ini dikuatkan oleh sekelompok para ulama, wa abtat bihi al-lajnah daimah, dan juga disebutkan dalam fatwa lajnah daimah. Wa Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah wa huwa al-mubti bihi fi miqaina hadza. Dan juga pendapat ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, sementara Ibnu Utsaimin rahimahullah beliau adalah termasuk mufti di zaman kita sekarang ini. Nah, wa tsani annaha la tabturu shaim wa ilaihi dhahaba jamhurul fuqaha. Dan pendapat yang kedua, ini adalah pendapat yang dipilih oleh sebagian para fuqaha. Jadi pendapat kedua mengatakan tidak membatalkan puasa. Nah, tidak membatalkan puasa. Tapi tadi disebutkan bahwa pendapat yang dipilih oleh sebagian para ulama dan juga sebagaimana ini difatwakan oleh Lajnah Daimah, dan juga pendapat ini dipilih oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa orang yang melakukan hijama di bulan Ramadan, di siang bulan Ramadan, maka puasanya adalah batal. Baik orang yang melakukannya maupun orang yang dibekam. Nah, tuh. Kemudian pertanyaan berikutnya, kita lanjutkan sebentar lagi ya. Hal yajuzu al-iftaru fil matar? Apakah boleh kita berbuka di bandara atau di matar?
dalam masalah ini ikhwani fillah azakumullah juga tidak lepas dari khilaf para ulama ya tentang masalah ini. Disebutkan di sini apakah boleh melakukan iftar di bandara. Di sini disebutkan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah, "Idza kana al-mataru dakhil al-balad." Apabila bandara itu posisinya masih di dalam negeri. Insyaallah ya. Apabila motor atau bandara itu posisinya masih di dalam negeri. Au fi hududiha, atau masih di perbatasan. Fa innahu yantadhiru hatta taqla'a at-ta'iratu wa tabta'id. Maka tidak boleh dia langsung berbuka di sana, di motor. Ya. Kapan dia boleh berbuka? Dia tunggu dulu. Dia tunggu sampai pesawat tersebut sudah mulai terbang dan juga agak menjauh dari bandara tersebut. Summa yafturu. Kemudian setelah itu baru boleh berbuka, artinya boleh dia tidak berpuasa. Insyaallah ya. Nah, karena sebagian orang dia memahami yang namanya motor berarti kita sudah boleh untuk berbuka ataupun juga boleh untuk mengqashar salat. Padahal ketentuannya, aturannya sebenarnya dijelaskan oleh para ulama seperti Ibnu Baz rahimahullah, tidak boleh dia langsung berbuka sampai dia tunggu dulu pesawatnya terbang dan juga agak menjauh dari motor tersebut. Wa in kana al-mataru kharijal balad jaza lahu al-fitru fil matar. Tapi apabila bandara tersebut itu sudah pisah dan sudah di luar negerinya, maka boleh bagi dia untuk berbuka atau tidak berpuasa walaupun pesawatnya belum terbang. Insyaallah ya. Jadi ada perincian. Kalau bandaranya masih posisinya di dalam negeri, maka tidak boleh bagi dia untuk langsung membatalkan puasanya atau berbuka sampai dia tunggu dulu pesawatnya naik. Tapi kalau posisi bandaranya di luar negeri, maka boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Nah, oleh karenanya ikhna fillah azakumullah, pendapat ini disahihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah sebagaimana keterangan atau penjelasan beliau yang pernah beliau sebutkan dalam Asyarah Amti' jilid 6 halaman 346. Beliau mengatakan fas-sahih. Jadi pendapat yang benar annahu la yabturu hatta yufariqal qaryah. Jadi tidak boleh membatalkan atau berbuka di bandara apabila bandara tersebut posisinya masih di dalam negeri. Sampai pesawatnya sudah benar-benar sudah berpisah dari negerinya. Walidzalika la yajuzu ay yuqassira as-shalah hatta yakhruja minal balad. Maka juga tidak boleh mengqashar salat sampai dia keluar dari negeri tersebut. Fakadzalika la yajuzu ay yaftur hatta yakhruja minal balad. Maka juga tidak boleh berbuka sampai dia keluar dari negeri tersebut. Nah. Baik. Kemudian berikutnya tidak boleh mengqashar itu apabila motor itu masih di dalam negeri. Artinya selama kita belum masuk ke pesawat baru check in, tidak boleh mengqashar. Tapi kalau itu bandaranya masih di dalam negeri. Tapi kalau bandaranya itu sudah di luar negeri, boleh. Boleh. Kebanyakan di sini kan masih di dalam. Iya. Nah, berarti tidak boleh. Jadi ketentuannya, kaidahnya, ya, kalau menjamak boleh. Kalau menjamak itu tergantung kebutuhan. Sekalipun tidak safar boleh menjamak. Adapun qashar itu identiknya dengan safar. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Nah. Kemudian pertanyaan berikutnya, madza yaf'alu man gharabatis syamsu wa huwa yaqudu sayyaratahu wa laysa indahu ma yubtiru bi aw ma yafturu bi. Apa yang harus dilakukan bagi orang ketika terbenam matahari dan dia dalam keadaan nyetir dan dia tidak punya sesuatu makanan yang dipakai untuk berbuka? Maka di sini jawab oleh Ibnu Baz rahimahullah,
yanwi al-fitra biqalbihi. Kalau dia tidak punya makanan, dia pakai untuk berbuka, tidak ada air, tidak ada tamar, tidak ada yang lainnya, maka cukup bagi dia untuk meniarkan berbuka. Nah, wala yaf'alu kaba'dil juhal. Tidak boleh dia melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang-orang bodoh. Bagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang bodoh? Yamussu asabi'ahu aw yabla riqah. Sebagian orang bodoh ketika dia tidak punya makanan yang dipakai untuk berbuka, mereka menjilati jari-jarinya ataupun dengan menelan liurnya. Maka ini tidak ada tuntutannya dalam syariat. Maka kalau tidak ada, cukup dengan berniat untuk berbuka. Demikian fatwa yang disebutkan oleh Ibnu Baz rahimahullah. Nah. Kemudian Nabi SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, makan sahurlah kalian, karena di dalam makan sahur itu dapat sebuah keberkahan. Nah, di sini ada pertanyaan, famal maqsudu bi barakatis sahur atau as-sahur. Nah, dalam hadis ini apa yang dimaksud dengan barakah sahur? Di sini jawabannya disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, barakatus sahur al-muradu biha al-barakatu asy-syar'iyyah wal barakatu al-badaniyah. Jadi maksud dari berkah ketika makan sahur itu ada dua keberkahan. Yang pertama adalah keberkahan ditinjau dari sisi syariat. Yang kedua, keberkahan ditinjau dari sisi keberkahan badaniyah. Kemudian beliau menjelaskan, ammal barakatu asy-syar'iyyah minha imtithalu amir rasul wal iktida'i bih. Adapun keberkahan dari sisi syariat, apa berkahnya? Yaitu kita dapat mencontoh, meniru dan mengikuti Rasulullah SAW. Karena Rasulullah juga adalah apa? Beliau makan sahur. Maka ini salah satu di antara keberkahannya. Kemudian keberkahan dari sisi badan. Wa ammal barakatu al-badaniyah faminha taqdhiyatu al-badan wa taqwiyatuh 'ala shaum. Adapun keberkahan dari sisi badan yaitu dapat menguatkan badan untuk berpuasa. Jadi keberkahan, jadi masuk dalam hadis ini menurut keterangan Ibnu Utsaimin rahimahullah ada dua. Pertama, keberkahan dari syariat. Yang kedua, keberkahan al-badaniyah. Nah. Kemudian yang terakhir, ini mungkin yang terakhir, bagaimana hukumnya melakukan suntikan di siang bulan Ramadan. Misalkan ada orang sakit, kemudian dia disuntik, dimasukkan obat, bagaimana hukumnya dia melakukan hal itu di bulan Ramadan. Nah. Maka dalam masalah ini, ikhwani fillah azakumullah, disebutkan dalam fatwa Lajnah Daimah, yajuzu at-tadawi bil hukni fil adal wal warid lis-shaim fi nahari Ramadan. Dalam fatwa Lajnah Daimah disebutkan dibolehkan menjalani pengobatan suntik melalui otot atau nadi bagi orang yang sedang berpuasa. Jadi intinya apa? Dibolehkan. Nah, wala yajuzu lis-shaim tu'ati huknal aqtadhiyah fi nahar Ramadan. Yang tidak boleh itu adalah suntikan yang dapat mengenyangkan. Insyaallah ya. Kenapa? Li'annahu fi hukmi tanawulit ta'am wa syarab. Karena itu hukumnya atau semakna dengan makanan dan minuman. Tapi kalau hanya sebatas suntikan tujuan untuk masukkan obat dan tidak membuat orang itu kenyang dan semisalnya, maka ini tidak membatalkan puasa. Tapi kalau suntikan yang sifatnya menguatkan badannya, dia masuk, maka ini sama halnya dengan dia memasukkan makanan dan minuman. Maka berarti ini semacam inilah yang membatalkan puasa. Kemudian sekarang bagaimana hukumnya melakukan vaksinasi COVID-19 di bulan Ramadan? Maka jawabannya sama. Karena vaksinasi itu kan hanya sebatas masukkan obat.
dan tidak membuat orang itu kenyang, maka hukumnya adalah boleh. Nah, ikhwan jazakumullah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Allah bersawab. Insyaallah kita lanjutkan ke depan. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kita. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.